Kabar soal masa depan Mike Maignan di AC Milan mengalami perubahan besar. Jika beberapa bulan lalu sang kiper disebut-sebut hampir pasti hengkang, kini situasinya justru mengarah ke perpanjangan kontrak jangka panjang. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano dan Matteo Moretto melaporkan bahwa suasana di internal Milan semakin optimis. Angin segar tidak hanya datang dari manajemen klub tetapi juga dari pihak Mike Maignan sendiri. Menurut Romano, sikap kubu Mike Maignan berubah drastis. Yang sebelumnya terkesan dingin, kini agen dan keluarga sang pemain mulai terbuka dan serius mempertimbangkan tawaran Milan. Optimisme disebut meningkat tajam dibandingkan beberapa bulan lalu dan ini menjadi faktor kunci dalam negosiasi. AC Milan sendiri sudah menyiapkan tawaran besar. Gaji Mike Maignan diproyeksikan sebesar 5 juta euro per musim dengan tambahan bonus yang bisa membuat angkanya lebih tinggi. Skema kontraknya disebut setara dengan Rafael Leao yang berarti Mike Maignan akan masuk jajaran pemain dengan bayaran tertinggi di klub. Namun Milan tidak ingin proses ini berlarut-larut. Manajemen memberi batas waktu yang ketat untuk keputusan final. Klub diperkirakan hanya menunggu sekitar 1 minggu sebelum menentukan langkah selanjutnya. Saat ini, situasi negosiasi dinilai sangat berbeda dibanding sebelumnya. Milan tinggal menunggu jawaban akhir dari Mike Maignan. Jika kesepakatan tercapai dalam waktu dekat, Rossoneri akan berhasil mengamankan salah satu pilar terpenting mereka untuk musim-musim ke depan. AC Milan harus puas bermain imbang 1-1 melawan Genoa di San Siro. Hasil ini membuat langkah Milan untuk mengejar Inter di puncak klasemen semakin sulit. Pelatih Massimiliano Allegri mengaku kecewa, bukan hanya karena hasil akhir, tetapi juga cara timnya bermain. Setelah tertinggal oleh gol Lorenzo Colombo, Milan dinilai terlalu panik dan terburu-buru saat mengejar gol balasan. Massimiliano Allegri menilai para pemain kurang sabar, padahal laga berjalan panjang. Situasi ini membuat permainan Milan tidak rapi dan mudah terbaca lawan. Masalah juga terjadi di menit akhir. Setelah menyamakan skor, Milan justru hampir kebobolan lewat serangan balik Genoa yang berujung penalti. Menurut Allegri, ini jadi tanda tim belum cukup dewasa dalam mengelola pertandingan. Hasil imbang ini memang menjaga rekor tak terkalahkan Milan. Namun Allegri menegaskan kesalahan serupa tidak boleh terulang jika ingin tetap bersaing dalam perebutan gelar, termasuk saat melawan Fiorentina akhir pekan ini. Bek AC Milan Matteo Gabbia mengakui kesalahannya usai hasil imbang 1-1 melawan Genoa. Ia menyadari blunder tersebut membuat Milan gagal meraih 2 poin penting dalam persaingan gelar. Suasana tim disebut penuh kekecewaan. Meski Rafael Leao mencetak gol penyeimbang di masa injury time, hasil ini tetap terasa seperti kalah bagi Milan. Di babak kedua Milan berusaha bangkit, tetapi gol balasan datang terlambat. Ironisnya sebelum melakukan kesalahan, Gabbia sempat nyaris mencetak gol setelah bola sundulannya mengenai Mistar. Gabbia menjelaskan dirinya kalah cepat saat duel melawan Lorenzo Colombo hingga berujung gol Genoa. Ia menegaskan kesalahan itu murni karena kurang fokus dan menjadi tanggung jawabnya. Gabbia juga memastikan kondisinya fit dan cedera lututnya sudah pulih. Kesalahan tersebut bukan karena fisik, melainkan murni soal konsentrasi di lapangan. Gelandang AC Milan Adrien Rabiot buka suara usai laga melawan Genoa dan mengakui performa timnya masih jauh dari harapan. Ia menilai Milan tampil buruk, terutama di babak pertama dan tidak bermain sesuai kualitas yang dimiliki. Rabiot menegaskan Milan seharusnya bisa bermain lebih baik. Dalam beberapa laga terakhir, ia melihat tim sering kesulitan mencetak gol saat menghadapi lawan yang levelnya di bawah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Rossoneri. Meski hasil pertandingan mengecewakan, suasana di ruang ganti tetap dijaga positif oleh pelatih Massimiliano Allegri. Allegri memilih memberi kepercayaan kepada para pemain, terutama yang masih muda, dengan fokus pada evaluasi dan perbaikan permainan, bukan dengan kemarahan. Rabiot juga secara realistis menilai persaingan gelar musim ini. Ia mengakui Inter dan Napoli punya kualitas pemain yang lebih kuat serta skuad yang lebih dalam dibanding Milan. Namun, ia yakin Milan tetap bisa bersaing jika mengandalkan kerja keras dan mentalitas tim. Pernyataan ini menegaskan posisi Milan sebagai penantang yang harus bekerja ekstra, mengandalkan kekompakan tim untuk menutup jarak kualitas individu dengan para rivalnya. AC Milan dikabarkan tengah menyiapkan langkah khusus untuk memperpanjang kontrak Rafael Leao, namun klub tidak berencana menaikkan batas gaji pemain demi menjaga kestabilan keuangan tim.
Meski negosiasi kontrak baru masih berjalan, manajemen Milan tetap ingin mempertahankan struktur gaji yang ada. Solusi yang disiapkan adalah mengubah komposisi kontrak dengan porsi bonus yang lebih besar dibanding gaji pokok. Melalui skema ini, Milan kemungkinan akan mempermudah target bonus atau menambahkan insentif lain. Dengan begitu, total penghasilan Leo bisa meningkat tanpa melanggar aturan internal klub. Sebelumnya, sempat beredar kabar Milan siap menaikkan batas gaji demi mempertahankan Leo. Namun laporan tersebut dibantah dan ditegaskan bahwa klub tetap konsisten dengan kebijakan finansialnya. Rafael Leo sendiri disebut merasa nyaman bermain di bawah arahan Massimiliano Allegri dan manajemen saat ini. Pemain berusia 26 tahun itu tetap menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang Milan. Keputusan soal masa depan Leo diperkirakan akan menemui kejelasan dalam beberapa bulan ke depan. AC Milan terus bergerak mencari tambahan pemain belakang pada bursa transfer Januari. Salah satu nama yang kembali masuk radar adalah bek Liverpool Joe Gomez. Laporan menyebutkan Direktur Olahraga AC Milan Igor Tari sudah kembali menjalin komunikasi dengan pihak Liverpool. Langkah ini diambil setelah Milan menemui jalan buntu saat bernegosiasi dengan target bek lainnya. Joe Gomez dinilai cocok dengan kebutuhan Milan. Pengalamannya di level atas, kemampuan bermain di beberapa posisi, serta fisik yang kuat membuatnya dianggap pas untuk menambah kedalaman lini belakang di era Massimiliano Allegri. Meski begitu, Liverpool saat ini belum secara terbuka ingin melepas Gomez. Milan masih terus memantau situasi dan berharap sang pemain bisa ikut membantu membuka peluang kepindahan ke San Siro. Niclas Füllkrug menjadi rekrutan pertama AC Milan pada jendela transfer Serie A Januari 2026 ini. Ia bergabung dengan status pinjaman dari West Ham United dengan opsi pembelian pada 2 Januari dan langsung mengikuti latihan bersama Rossoneri selama seminggu sebelum debutnya. Sejauh ini, Niclas Füllkrug sudah tampil di 2 pertandingan Serie A. Saat konferensi perkenalannya, striker asal Jerman ini mengaku ingin bertahan lebih lama di Milan setelah musim 2025-2026 ini berakhir. Ia merasa nyaman di klub dan yakin mampu bersaing di tim besar seperti Rossoneri. Selain itu, Niclas Füllkrug berharap performanya di Milan bisa membantunya kembali ke timnas Jerman untuk Piala Dunia mendatang. Dengan tekad dan semangat tinggi, Füllkrug siap memberikan yang terbaik untuk Milan dan berharap bisa membantu tim meraih kesuksesan musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.